Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, seperti biasa, ketua kelas memimpin teman-teman yang lain. Pada amal kegiatan, dipersilakan. Ya, Baik, untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mohon agar kegiatan kita diberikan kemudahan, kelancaran, dan kefahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dipersilakan. terima kasih. Ibu saya bergerak dulu ya. Siapa yang sudah hadir hari ini? Hadir semua. Hadir semua. Sebelum kita masuk ke materi kita pada pagi hari ini, sedikit Ibu ingin mengulang kembali mengenai pembelajaran yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat tentang materi apa? Ya, Bintang? Materinya apa? Pencemaran lingkungan. Suaranya, Bintang? Pencemaran lingkungan. Ya, pencemaran lingkungan. Maaf dari kurang jelas, saya Ibu minta lagi lingkap untuk mengulang. Materinya pencemaran lingkungan. Ada yang tahu apa itu pencemaran lingkungan? Ya, silakan Bintang. Pencemaran lingkungan adalah suatu kondisi di mana lingkungan mengalami perubahan yang menyebabkan akibat masuknya zat, energi, makhluk hidup, dan komponen lain ke dalam lingkungan yang tidak seharusnya ada di sana. Bagaimana pengelolaan sampah yang ada di rumah kalian? Apakah dipilah antara sampah organik dengan sampah anorganik atau malah digabung saja ketika mau membuangnya? Ya, silakan ada. Dipilah, Bu. Dipilah, oke, kalau dipilah. Oke, Di antara sampah organik dan anorganik dipilah dulu sebelum dimanfaatkan atau dibuang. Jadi salah satu teman ini menyebutkan dipilah Bu katanya. Jadi antara sampah anorganik dan anorganiknya itu dipilah terlebih dahulu sebelum dibuang. Nah, kalau misalnya kita dikatakan sudah dipilah nih, ya. Kalau sudah dipilah, nah ini kan ada sampah organik. Dimanfaatkan untuk apa sampah organiknya? Ya, ini Kalau kami di rumah, Bu, biasanya sampah organik kami berikan pupuk, tapi kami pilah dulu mana sampah organik dan mana sampah anorganik. Sampah organik kami manfaatkan sebagai pupuk. Cara pemilahan sampah yaitu dengan cara memisahkan sampah organik, misalnya sisa makanan, sayur, daun, dan lain-lain. Dan non-organik misalnya plastik, kertas, kaca pecah, dan lain-lain. ya, itu. Nah, ini ada salah satu gambar. Dan kita kan terlihat jelas gambarnya. Jelas. Ada gambar apa di sini? Gambar tumpahan minyak. Gambar tumpahan minyak di sungai. Nah, itu dia tuh hampir menutupi separuh dari permukaan sungai ya. Jadi tumpahan minyaknya sangat banyak sekali di sini. Nah, menurut kalian kira nih, ya siapa yang bisa jawab angkat tangan ya. Apa efek yang ditimbulkan dari tumpahan minyak tersebut? Ya, angkat tangan. Mana? Oh, Dira, maaf nggak ada di pihak Dira. Minyak dapat membentuk lapisan tipis di permukaan air, menghambat aerasi dan pencahayaan yang diperlukan oleh organisme air. Organisme air seperti ikan, serangga, dan tanaman air dapat tercemar dari akibat paparan langsung ke minyak karena berkurangnya sumber makanan yang Ya, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, setelah melakukan diskusi kelompok dalam pembelajaran biologi berbasis praktek dengan model pembelajaran project based learning atau PBL, peserta didik dapat satu, menganalisis permasalahan yang ditimbulkan dari proses pengelolaan limbah daur ulang di lingkungan sekitar dengan tepat. Kemudian yang kedua, mengemukakan gagasan solusi permasalahan pengelolaan limbah daur ulang melalui pembuatan produk daur ulang minyak jelantah dengan cepat. Sama bagaimana rencana proyek pengolahan minyak jelantah
yang sudah kalian susun? Apakah itu sudah bisa mengatasi permasalahan limbah jelantah yang ada di lingkungan kalian? Ya? Bagaimana? Sudah? Sudah ya? Nah, kemarin kan kalian sudah ibu minta untuk menyiapkan minyaknya. Sudah disaring? Sudah. Ibu, jadi sudah disaring? Sudah ya. Terus kemarin ibu minta takarannya itu 500 ml, apa sudah ditakar? Sudah. Ya, bagus sekali. Bisa ibu lihat mana minyaknya, bapak enggak? Ada ya? Cetakannya mana? Ada. Nah. Ini ya. Ini sudah ditakar? Sesuai dengan takarannya? Sudah. Baik, untuk mempersingkat waktu, ya kita langsung saja ke pembagian kelompok. Nah, kemarin kita sudah sepakat untuk pembagian kelompok itu ada 4 kelompok. Nah, nanti masing-masing kelompok ya silakan duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Nanti untuk kelompok 1 di sini, ya. Nah, nanti kelompok 2 silakan diatur nanti kumpulnya di sini, kemudian kelompok 3, terus nanti di sini kelompok 4. Oke? Nah, sekarang silakan duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Silakan bawa alat tulisnya. Sudah duduk sesuai dengan kelompoknya? Sudah. Oke, selanjutnya ibu bagikan dulu LKPD-nya. Kelompok 1, kelompok 2, Nova kelompok 3 ya Pak ya? Dan kelompok 4. Oke. Sekarang perhatikan dulu. Di situ ada yang sudah ibu bagikan tadi adalah lembar LKPD. Silakan diperhatikan dulu. Nah, di situ ada nama kelompok. Nanti cukup dituliskan kelompok 1, 2, 3, 4 ya. Terus tulis nama anggota kelompoknya. Nah, kemudian perhatikan di situ ada alat tambahan. Nanti silahkan perwakilan ya nanti untuk mengambil alat tambahan yang ada di depan. Selain minyak jelantah dan cetakan yang sudah kalian bawa, selanjutnya ada petunjuk kerjanya. Perhatikan petunjuk kerjanya di situ. Nah, yang pertama untuk langkah-langkahnya kalian kan sudah menyiapkan tuh di rumah, sudah direndam dengan menggunakan arang aktif. Nah, kemudian sudah disaring? Sudah. Ada yang jangan-jangan ada yang belum disaring nih. Sudah? Sudah. Alhamdulillah kalau sudah disaring. Kemudian selanjutnya setelah disaring, tadi sudah ibu tanyakan juga di awal, sudah ditakar? Sudah juga, alhamdulillah. Jadi kenapa kemarin ibu minta kalian untuk menakar terlebih dahulu, jadi biar kita ada cepat prosesnya ya, yang ini tahu prosesnya seperti apa. Kemudian setelah minyak jelantahnya itu disaring dan ditakar, nah nanti kalian nanti maju ke depan, masing-masing perwakilan kelompok cukup 2 orang mengambil bahan yang lain, misalnya mengambil soda apinya, nanti ditimbang terlebih dahulu karena kita cuma punya 1 timbangan digital, nanti ditimbang secara bergantian. Ya, nah, beratnya nanti 67 gram. Nah, kemudian selanjutnya setelah menimbang soda api, nanti memasukkan soda api ke dalam air. Jadi jangan terbalik. Jangan air yang dimasukkan ke dalam soda api, tapi soda apinya yang dimasukkan ke dalam air. Maksudnya nanti menimbulkan gas kalau misalnya airnya yang dimasukkan ke dalam soda api. Itu perlu diperhatikan ya. Kemudian setelah soda api dimasukkan ke dalam air, diaduk secara perlahan sampai soda apinya benar-benar larut. Nah, nanti ketika dalam proses pencampuran, pengadukan itu akan terjadi kenaikan suhu.
Ya, nah setelah terjadi kenaikan suhu, kalau misalnya sudah larut, nah itu diamkan dulu sampai apinya jangan diapa-apakan kalau sudah larut. Nah, biarkan saja dulu sampai suhunya dingin. Biasanya waktunya kurang lebih 10 sampai 15 menit. Ya. Selanjutnya, kalau sudah dingin, nanti minyak jelantah yang kalian bawa itu kalian masukkan ke dalam wadah yang sudah Ibu siapkan. Ya, dimasukkan, lalu nanti tinggal memasukkan larutan soda api ke dalam minyak jelantah. Dimasukkan sedikit demi sedikit sambil diaduk. Ya, diaduknya sampai kapan? Sampai adonannya bertekstur. Kalau sudah adonannya bertekstur, sama kayak kita bikin kue di rumah. Pernah bikin kue kan di rumah? Nah, kalau sudah bertekstur, itu baru dimasukkan ke dalam cetak. Selesai maksudnya untuk pengerjaannya. Nanti 3 hari ke depan baru bisa kita keluarkan dari cetakan. Jadi tidak langsung hari ini. Setelah kita hari ini kegiatannya cuma sampai mencetak saja. 3 hari ke depan berarti hari Senin, ya, hari Senin baru nanti kita keluarkan dari cetakan. Gimana? Ada pertanyaan dulu mengenai langkah-langkahnya? Sepertinya tidak ada. Alhamdulillah, berarti kalau tidak ada bisa langsung membuat saja ya. Nah, seperti yang dibilang tadi, perwakilan masing-masing kelompok 2 orang saja. Ya, pasang maskernya dulu nih. Yang maju ke depan, yang lain juga pasang dulu. Ya, maju ke depan. Iya. Perwakilan kelompoknya silakan maju ke depan. 2 orang. 2 orang, kelompok 2. Eva dengan Bintang, kelompok 3, Nova. Oke. Kelompok 4, ya silakan. Gantian ya. Kelompok 1 dulu. Nggak apa-apa sini. Maju sini. Nah, ini ambil dulu. Yang 2 orang pasang dulu ini. Pasang. Dua-duanya anak dipasang. Nah, pasang dulu. Ya, terus berapa tadi? Kasih 9.000. Masih 62 hanya. Sip ya. Sudah, paling cepat. Ya. Itu yang mana? Oh, yang ini. Ini disebutkan dulu. Sekarang kita mulai kegiatan berikutnya, yaitu membuat larutan pada apinya. Silakan yang pakai sarung tangan dari langsung. 2 orang tadi. Masukkan soda api sedikit demi sedikit ke dalam air. Ya, masukkan sedikit demi sedikit soda api ke dalam air sambil diaduk, sambil diaduk. Sama kayak kamu itu nah di rumah masuk gula sampai lalu begitu. Jadi soda apinya diaduk. Perhatikan. Nah, di sini ya ada penilaian yang Ibu lakukan, baik penilaian sedang maupun keterampilan, dari kalian bekerja sama, berkolaborasi, bergotong royong, itu dinilai ya. Nah, jadi yang lain nanti ada yang mengolah, ya, ada yang membuat bahan presentasinya, dan juga dari selesai. Soalnya habis ini, ya, habis ini kalian presentasi. Ya, ya. Oh, ya.
Yang lain silakan mengolah. Nah, mengaduknya. Nah, yang lain buat laporannya di PPDB ini. Silakan laporan. Gimana tadi PPDB ini? Ini bertugas kelompok 3 dengan ya yang dibutuhkan satu meja ini kita Nah, nih kelompok 1 sudah dingin. Mereka sudah mulai mencampurkan yang lain sambil diperhatikan ya suhunya. Dimasukkan sedikit demi sedikit. Nah, yang satunya mengaduk. Ya, sedikit demi sedikit sambil diaduk. Sudah tadi habis? Jadi sampai bertekstur. Nah, sudah. Oke, jadi hari ini diminta satu coba satu kelompok dulu maju ke depan. Kelompok 1 siap? Oke, kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ya, silakan. Hari ini kami sudah melakukan suatu proyek yaitu pemanfaatan limbah minyak jelantah, di mana bahan yang kami gunakan kami kumpulkan dari limbah minyak jelantah yang berasal dari rumah kami masing-masing. Kelompok kami sudah melakukan perencanaan proyek ini dari 2 hari yang lalu.
Setelah itu ini memberikan materi dan rancangan proyek untuk mengatasi limbah, salah satunya minyak jelantah, di mana kami mengumpulkan minyak jelantah di rumah salah satu teman anggota dari kelompok kami. Setelah melakukan pengumpulan minyak, kami satu kelompok sepakat untuk melakukan perencanaan melakukan orang aktif dengan menggunakan waktu 1 kali 24 jam dengan melihat kondisi minyak jelantah yang telah kami temukan. Kami sudah melakukan langkah-langkah yang ada pada LKPD yang Ibu bagikan, yaitu cara mengolah minyak jelantah menjadi sabun cuci batang. Hasil akhir dari pengolahan minyak jelantah kami hari ini adalah kami sudah membuat suatu produk dan sudah sampai pada tahap pencetakan sabun. Cuma untuk mengeluarkan sabun dari cetakan akan kami lakukan pada hari Senin nanti pada tanggal 20 November 2023, di mana menunggu sampai sabun benar-benar keras baru bisa dikeluarkan dari cetakan. Produknya bisa teman-teman lihat pada meja kelompok 1. Jadi ada yang ingin ditanyakan? Suaranya apa? Biar jelas. Izin bertanya, apa saja manfaat dari pengolahan minyak jelantah dalam konteks keberlanjutan lingkungan? Jawab. Untuk mengurangi limbah seperti mengurangi limbah padat dan cair yang dihasilkan dari pembuangan minyak jelantah ke saluran pembuangan limbah yang dapat mengurangi dampak negatifnya pada lingkungan air. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Bagaimana proses pengolahan minyak jelantah dilakukan untuk menghasilkan produk yang dapat digunakan kembali? Untuk menjawab, dengan melakukan pengolahan minyak jelantah dengan baik, misalnya dengan membuat produk daur ulang yang berbahan dasar minyak jelantah. Ada yang ingin ditanyakan? Sekian presentasi kami pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit ya menambahkan dari tadi Ibu lihat mulai dari prosesnya tadi ya, semuanya sudah melakukan sesuai dengan prosedur yang ada di LKPD. Alhamdulillah semuanya sudah paham mulai dari awal sampai akhirnya nanti sampai ke proses pencetakan. Kemudian tadi berdasarkan hasil presentasi yang Ibu simak, ada perbedaan waktu tadi ya. Kalau kelompok 1 untuk proses penanaman alat aktifnya membutuhkan 1 kali 24 jam. Nah kalau kelompok 2 tadi katanya membutuhkan waktu 2 kali 24 jam. Nah alhamdulillah tadi perhatikan ketika kalian melakukan pengolahan minyak jelantah, semuanya bisa bekerja sama dengan baik ya, berbagi tugas. Alhamdulillah. Jadi sehingga menghasilkan sabun yang nantinya baru bisa kita pakai itu sekitar 3 sampai 4 minggu. Selanjutnya tadi dari hasil diskusi kelompok, kemudian dari kegiatan pelaksanaan pembuatan pemanfaatan limbah daur ulang dari minyak jelantah. Nah, alhamdulillah semuanya bekerja sama dengan sangat-sangat baik. Terlihat tadi dari proses penghadapan sama-sama kalian dengan tenaga yang luar biasa, ya. Kemudian lagi tadi dari yang menjawab paham untuk presentasi itu juga luar biasa, ya. Untuk kelompok 3 dan kelompok 4, maaf ya sekali lagi. Pokoknya semuanya hari ini mantap sudah, sudah melakukan yang baik.
sambil cari tahu lagi, siapa tahu nih nanti apa lagi ya kira-kira yang bisa diolah dari tempat penampilan. Dan dia tuh ditutup ada sabun kulin katanya bisa tuh nanti ya kita cari apa kita tahu dulu, cari tahu dulu langkah-langkahnya dulu. Sekarang kita masih belajar untuk memanfaatkan limbah minyak jelantah dengan membuat sabun. Ada pertanyaan dulu sebelum kita akhiri? Ada? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, silakan salah satu teman kalian untuk membacakan kesimpulan. Dari membacakan kesimpulannya. Ya, silakan Mas Fitriano. Iya, silakan. Suaranya ya. Iya. Jadi untuk kesimpulannya, permasalahan lingkungan akan selalu ada. Semuanya ngomong manusia. Tantangan manusia sendiri yang kerap tidak pandai berpijak dalam memanfaatkan alam, sehingga lingkungan mengalami perubahan yang tidak sesuai dengan programnya. Lingkungan merupakan tempat kita hidup. Setiap hari kita membutuhkan lingkungan untuk beraktivitas seperti berkebun, bersekolah, bekerja, dan berwisata. Di sisi lain, lingkungan sendiri perlu dan harus untuk diperhatikan agar keindahan, keaslian, dan kegunaannya tetap masih bisa kita nikmati. Terima kasih untuk Anak Ismiana yang sudah menyampaikan. Nah selanjutnya untuk nilai pengetahuan. Nah tadi kan sudah ada nilai sikap, ada nilai keterampilan. Nah, lalu sekarang ada nilai pengetahuan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan kalian mengenai materi yang sudah kita bahas. Silakan keluarkan HP-nya. Nah, mana tadi? Ibu bagi linknya. Nah silakan kalian mengerjakan proses ya melalui Google Form. Kirim linknya di WA group. Silakan dibuka, isi dulu namanya, kelasnya ya. Nah, materinya ibu kirim di grup ya. Silakan diklik linknya. Kalau sudah masuk, itu silakan isi dulu. Kalau sudah langsung jawab. Di situ ada 5 soal pilihan ganda. Silakan dijawab. Kerjakan masing-masing. Jangan saling mengontek. Jangan hitung kancing. Nggak pakai kancing ya, bikin olahraga. Jangan hitung jari. A, B, C, D, E. Baca yang benar ya. Baca yang benar soalnya. Nah kalau sudah selesai silakan di-submit biar nanti jawabannya bisa tersimpan. Kalau nggak kamu submit nanti jawabannya tidak tersimpan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, sekali lagi diucapkan untuk kerjasamanya hari ini. Ya, setelah ini yang laki-lakinya nggak apa-apa kalau misalnya mau keluar, silakan keluar dulu. Ibu cuma minta untuk anak, untuk yang perempuan membantu